Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tegalharjo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tegalharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Dan perkenalkan, nama saya Supri Susanti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja dari SDN 2 Tegalharjo, Kabupaten Banyuwangi. Di sini ada puisi Aku Melihat Indonesia dari karya Insinyur Soekarno. Mungkin saya akan mencoba untuk membacakan puisinya biar teman-teman tahu ada puisi yang memang mengandung pendidikan yang perlu saya jabarkan. Baiklah, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang-batang padi yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
Ya, mungkin itu tadi sepenggal puisi yang bisa saya bacakan. Nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di kelas ya. Dan anak-anak akan memahami beberapa puisi yang memang dikarang oleh seorang proklamator Indonesia. Next. Yang kita bahas pertama yaitu tentang konsep utama budaya positif. Ada 6 yang perlu kita pahami pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita akan membahas disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu sendiri yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mendidik anak supaya dapat mengontrol diri dan membentuk kepercayaan diri sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini kita akan melakukan pendekatan untuk anak-anak supaya anak bisa lebih percaya diri. Ya. Yang kedua, nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru menginginkan murid yang patuh atau murid yang sadar. Gimana Bapak Ibu? Sadar ya. Sadar bagaimana itu maksudnya? Sadar akan kewajibannya, tanggung jawabnya. Ya. Next. Sekarang kita akan memahami tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi juga ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dan motivasi sendiri mempunyai pengertian merupakan sebuah dorongan, rangsangan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dan motivasi sendiri tadi ada 2, motivasi intrinsik sendiri pengertiannya merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Jadi itu munculnya dari diri sendiri, bukan apa? Dari orang lain. Kemudian motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah ataupun hukuman. Jadi motivasinya muncul karena nanti dapat hadiah ini. Jadi seperti lomba 17 Agustusan. Ketika ada hadiahnya, mereka akan berlomba untuk mengikuti lomba. Begitu contohnya. Dari pengertian motivasi intrinsik, ekstrinsik, mungkin Bapak Ibu guru ingin tahu beberapa contohnya. Nah, dari motivasi intrinsik sendiri contohnya yaitu berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Terus contohnya lagi belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Jadi contohnya kayak ingin naik sepeda, terus
mereka akan terus belajar bagaimana mereka bisa menaiki sepeda. Terus ada lagi, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan dengan mereka. Contohnya dengan teman satu sekolah. Nah, mungkin di rumah sudah mulai jenuh dengan setiap hari bertemu dengan keluarga, mungkin mencari suasana baru. Terus belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Terus berikutnya yaitu contoh dari motivasi ekstrinsik, yaitu salah satunya berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Jadi memang dia benar-benar mau ikut lomba, terus menginginkan dia mendapatkan juara atau mendapatkan hadiah kalau ekstrinsik. Terus belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Nah, kalau tadi belajar naik sepeda karena memang ingin naik sepeda kalau intrinsik. Sedangkan ekstrinsik dia belajar sepeda karena dia ingin bekerja yang menuntutnya bisa naik sepeda. Karena jarak dari rumah atau dari rumah ke tempat pekerjaan mungkin jauh. Jadi dituntut untuk belajar hal baru. Kemudian menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial. Nah, maksudnya karena ingin mempunyai banyak teman dan mempunyai banyak kenalan. Akhirnya dia menghabiskan waktunya di luar tempat dia tinggal. Dan tadi juga mengenal tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman sendiri merupakan pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Hukuman bersifat suatu arah, guru sebagai penghukum, murid sebagai penerima hukuman tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa dan menyakitkan. Seperti kita menghukum siswa kita, maka tidak langsung siswa kita akan merasa tersakiti. Terus penghargaan merupakan pengendalian perilaku seseorang dengan memberikan sesuatu yang diinginkan apabila telah melakukan suatu hal yang hasilnya memuaskan. Jadi ketika siswa kita menerima hadiah atau penghargaan, mereka akan merasa senang. Dan yang ketiga yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Penghargaan itu perbedaannya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Dan penghargaan itu sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disepakati oleh murid dan guru. Biasanya terbentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya apabila melanggar. Sedangkan restitusi mengajarkan murid mencari solusi terhadap suatu masalah dan memperbaiki kesalahan mereka, dan tidak menyalahkan maupun menghukum. Dihukum oleh penghargaan merupakan pernyataan dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Mengapa penghargaan merupakan hukuman? Yang pertama, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Dan yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh, penghargaan menghukum. Kebutuhan dasar manusia ada 5.
kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, contohnya bermain, humor, atau berfoya-foya, tertawa. Next. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan guru yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, saya akan memaparkan yang pertama, pemberi hukuman. Nah, guru dikatakan sebagai pemberi hukuman, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sesekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau dulu guru itu bisa memukul anak didiknya dengan apapun yang mereka pegang, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi karena itu sudah masuk perundungan. Terus yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah. Maksudnya di sini guru pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi ketika berbicara dengan siswanya, maka guru tersebut bahasanya sangat lembut, gak seperti dulu guru mungkin ngomongnya terlalu kasar atau terlalu bentak-bentak. Nah, di sini pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi omongannya itu terlalu halus tapi bisa mengena kepada anak itu, bagaimana anak itu bisa berubah ya. Terus yang ketiga tadi yaitu guru sebagai teman. Nah, kalau dulu ada guru lewat mungkin semuanya pada takut atau hormat. Tapi sekarang guru bisa berteman dengan siswanya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu bisa berteman sama dengan teman-teman di sekolahnya. Terus yang keempat tadi yaitu guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini memantau berarti itu mengawasi. Jadi guru pada saat itu kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini yang kita awasi adalah murid-murid kita. Jadi kita akan mengawasi bagaimana murid-murid itu berlaku atau bertingkah laku di sekolah dengan baik. Terus posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, jadi kita memantau anak itu apakah bisa mematuhi peraturan sekolah atau tidak. Jadi terus yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid itu menemukan masalah, maka guru akan memberikan
jalan keluar bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Pertanyaan 5 posisi kontrol yang sering diajukan oleh seorang guru atau seorang pemantau. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, kita sekarang akan mengenal yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Adapun prosedurnya untuk menyusun keyakinan kelas ada 6. Nah, di sini contoh pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Cara menyusunnya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas sendiri berbeda dengan kesepakatan kelas, ya. Nilai kebajikan universal bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus nilai kebajikan universal ada 7: disiplin, mandiri, menghargai dan menghormati, tanggung jawab, gotong royong, kreatif, dan religius. Nilai kebajikan universal yang pertama yaitu disiplin. Nah, disiplin itu sendiri bisa diartikan secara sederhana, yaitu sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan itu sendiri harus dipupuk sejak dini, bukan sejak SD. Jadi mulai kecil mereka akan diajari bagaimana disiplin. Nah, di sekolah juga akan lebih ditekankan lagi. Disiplin itu yang harus diutamakan ketika bersekolah. Terus yang kedua yaitu mandiri. Nah, kemandirian itu yaitu suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, rasa percaya diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi seorang guru bisa memantau siswa atau mendampingi siswa bagaimana siswa itu bisa mandiri, dan tadi kita sudah membahas disiplin, juga bisa mengarahkan siswa bagaimana dia bisa disiplin di sekolah. Terus yang berikutnya yaitu tanggung jawab. Mandiri dulu, Ding. Berikutnya adalah mandiri. Nah, mandiri itu bisa diartikan sebagai anak yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas atau aktivitas dengan usaha dan kemampuannya sendiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mereka sendiri serta bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil sendiri. Jadi anak-anak itu bisa berkembang dengan sendiri. Dengan diajarkan di sekolah, anak-anak bisa menjadi lebih mandiri lagi, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan kemudian yang keempat yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh,
Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Dan nilai tanggung jawab ini dapat orang tua ajarkan kepada anak juga sejak dini dan dengan memberikan contoh sederhana agar anak mudah dimengerti. Seperti kalau di sekolah, ketika anak selesai menggunakan buku yang ada di perpus, maka diwajibkan anak-anak atau bertanggung jawab bagaimana buku itu bisa tertata kembali, dan dengan itu mereka akan belajar menjadi tanggung jawab. Terus ketika sudah mengenal nilai tanggung jawab, maka nilai ini perlahan akan terbentuk dari dalam hati dan kemauan sendiri. Jadi tanggung jawab itu bisa diterapkan di rumah atau di sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu gotong royong. Gotong royong itu bisa diartikan sebagai bekerja bersama-sama atau saling tolong menolong dan maupun bantu-membantu di antara anggota dalam suatu lingkungan. Nah, kalau di sekolah, mungkin di lingkungan sekolah kita saling bergotong royong. Di sini gotong royong bisa dijalankan dengan cara membersihkan sekolah, bergotong royong membersihkan kelas. Nah, di sini tidak ada yang bergotong royong mengerjakan PR ya. Terus yang berikutnya yaitu kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Terus di sini kreatif sendiri memiliki kepandaian atau kendati tidak harus jenius dan memiliki kemampuan baik atau maksimal dalam menjalankan ide-idenya. Terus kreatif sendiri juga memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri. Terus peka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dan kreatif juga memiliki inspirasi dan motivasi diri dari masalah-masalah yang nyata yang dilihatnya. Dengan kreatif bisa menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Jadi anak-anak dituntun untuk menjadi kreatif juga. Dan tidak hanya melihat dari yang mereka lihat, bisa menemukan atau memunculkan ide yang membuat anak menjadi lebih kreatif lagi. Terus yang berikutnya yaitu religius. Religius adalah sikap yang dapat dijadikan pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk pihak yang bersangkutan. Jadi religius sendiri biasanya dikaitkan dengan agama. Jadi agama bisa ditekankan di sekolah dengan cara, kalau di sekolah kami biasanya mengadakan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, atau pada waktu hari Jumat kita mengadakan yasin, pembacaan yasin bersama dan pembacaan sholawat Nabi bersama-sama. Nah, kita tadi sudah mengenal restitusi. Restitusi itu merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan pernyataan dari Gosen tahun 2004. Melalui restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi. Dari restitusi kita dikembangkan lagi menjadi segitiga restitusi. Adalah langkah yang diambil untuk melakukan restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu sendiri ada 3 yang harus dipahami. Dan
Segitiga restitusi itu membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikut adalah contoh praktek kegiatan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan, dan itu saya terapkan kepada siswa yang tertidur di kelas pada waktu jam pelajaran matematika. Nah, di sini ada tahapan restitusi. Tadi ada 3 namanya. Yang pertama, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Dan validasi tindakan yang salah itu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan dalam menstabilkan identitas, nanti kita akan, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tadi tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Di sini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Seperti contoh tadi, seorang siswa saya ada yang melakukan kesalahan tertidur di kelas. Ternyata setelah ditanya, anaknya tidak suka dengan pelajaran matematika. Terus kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini dan kita bisa menyelesaikan ini. Itu contohnya jika kita ada siswa yang sedang melakukan kesalahan. Jadi tidak ada kata tidak boleh gitu ya. Terus next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, pada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita harus mencari kenapa anak itu berbuat salah. Yuk. Dan kalimat yang digunakan untuk menanyakan validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, bisa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi anak tidak merasa sangat sedih ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, tahap restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Adapun kalimat yang dapat digunakan ketika pada tahapan menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan refleksi hari ini, Bapak Ibu, saya akan bertanya apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini,
bagaimana perasaan Bapak Ibu guru, hal baru apa yang Bapak Ibu guru pelajari hari ini, dan perubahan apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan. Coba Bu Hanif menjawab untuk yang nomor 1. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Mengenai yang saya pelajari tentang hari ini yaitu tentang disiplin positif yang memuat segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru pada hari ini setelah mendapatkan materi dari saya? Monggo Ibu. Untuk menjawab bagaimana perasaan Bapak Ibu guru, perasaan saya pada pagi hari ini semakin tahu, alhamdulillah semakin tahu bagaimana saya memperlakukan siswa saya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh materi pada pagi hari ini tentang hal yang positif yang dilakukan untuk anak didik kita. Pertanyaan ketiga, hal baru apa yang Bapak Ibu guru pelajari pada hari ini? Monggo Bu Yuni dijawab. Baik, saya akan menjawab hal baru apa yang saya pelajari hari ini, yaitu tentang disiplin positif dan bisa tahu bagaimana cara menghadapi siswa yang mempunyai masalah ketika itu di kelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Lagi yang keempat, perubahan apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan setelah menerima materi barusan? Monggo Bu Nur. Perubahan yang akan saya lakukan dan akan saya terapkan di sekolah SDN 2 Tegalharjo ini setelah menerima materi dari Bu Santi selaku guru penggerak adalah dengan menerapkan disiplin positif pada siswa, di mana penekanannya adalah pada motivasi internal. Jadi penerapan disiplin positifnya itu bukan dari hukuman atau ancaman kepada siswa, tapi lebih kepada motivasi internal untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Seperti itu, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, mungkin itu saja materi untuk hari ini tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mungkin bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru untuk kedepannya dan bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.